Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Soleh. NIM saya 499. Saya dari kelas K. Sekarang saya akan membahas tentang bahasa C. Jadi pengertian dari bahasa C di sini, pengertiannya adalah bahasa C adalah suatu bahasa pemrograman, yang mana bahasa C termasuk sebagian bahasa pemrograman tingkat menengah. Maksudnya bahasa C bisa dipelajari dengan lebih mudah karena mudah dimengerti tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi. Bahasa pemrograman C sangat cocok untuk memperkenalkan konsep pemrograman untuk pemula. Jadi bahasa C di sini saya sangat cocok dipelajari untuk pemula. Lanjut, selanjutnya adalah menjelaskan tentang sejarah bahasa C. Jadi sejarah bahasa C di sini ada 3 poin. Jadi poin yang pertama yaitu bahasa C dikembangkan di Bell Lab pada tahun 1972. Ditulis pertama kali oleh Brian Ward Kernighan dan Dennis M. Ritchie, merupakan bahasa turunan atau pengembangan dari bahasa B yang ditulis oleh Ken Thompson pada tahun 1970, yang juga merupakan bahasa yang diturunkan oleh bahasa sebelumnya yaitu BCL. Yang dimaksud BCL itu Basic Component Liquid. Jadi bahasa C ini adalah sejarahnya merupakan program atau bahasa yang dikembangkan dari bahasa B atau turunan dari bahasa B. Lanjut, poin selanjutnya, pada tahun 1978 Brian Ward Kernighan dan Dennis M. Ritchie dari AT dan AT Laboratories mengembangkan bahasa B menjadi bahasa C. Bahasa B yang diciptakan oleh Ken Thompson sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa BCPL yang kepanjangannya yaitu Basic Component Programming Liquid yang diciptakan oleh Martin Ricard. Lanjut, pada poin yang selanjutnya, pada evolusi selanjutnya, Berlin International and mengembangkan compiler C++ menjadi sebuah compiler yang mampu mengubah C++ langsung menjadi bahasa mesin yang disebut dengan assembly. Sejak evolusi ini, mulai tahun 1990, C++ menjadi bahasa berorientasi objek yang digunakan oleh sebagian besar pemrograman profesional. Jadi ini yang dimaksud dengan sejarah bahasa C. Lanjut ke penerapan dari bahasa C. Jadi penerapannya di sini ada beberapa poin. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang memiliki banyak penerapan, yang diantaranya yaitu poin yang pertama itu pengembangan perangkat lunak sistem seperti sistem operasi dan kompiler. Dan pengembangan yang kedua yaitu pengembangan perangkat lunak aplikasi seperti basis data dan lembar kerja. Yang selanjutnya pengembangan aplikasi grafis seperti permainan komputer dan seluler. Dan selanjutnya penerapannya yaitu evaluasi persamaan matematika. Dan penerapan yang selanjutnya yaitu pembuatan file pustaka yang menyimpan fungsi-fungsi tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu interaksi dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti JavaScript, Python, dan Java. Dan penerapan selanjutnya mengkomunikasikan ide dan konsep pemrograman dalam tim. Dan penerapan yang terakhir yaitu interfacing antar perangkat keras atau yang disebut hardware agar dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Jadi inilah penerapan tentang atau dari bahasa C. Lanjut. Sekarang penerapan manfaat tentang ahli. Jadi yang tadi yaitu penerapan bahasa C dan yang sekarang penerapan manfaat tentang ahli bahasa C. Jadi menurut manfaat tentang ahli bahasa C di sini ada 3 poin. Jadi poin yang pertama itu memahami cara kerja komputer. Yang bagaimana cara memahami cara kerja komputer yaitu mempelajari bahasa C memudahkan dalam memahami dan memvisualisasikan cara kerja sistem komputer. Ini mencakup aspek manajemen memori komputer, arsitektur,
dan konsep keseluruhan yang mendorong proses pemrograman. Saat sudah memahami cara kerja komputer, developer dapat merancang aplikasi dan web dengan lebih maksimal untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Jadi ini yang dimaksud dengan memahami cara kerja komputer. Dan poin yang kedua yaitu lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman lain. Pengetahuan tentang bahasa C dapat mempermudah proses mempelajari bahasa lain sebab banyak bahasa programan yang berbeda yang terinspirasi dari bahasa C. Bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bahasa C biasanya memiliki kemiripan dalam sintaks, operator, dan tipe data. Jadi, poin yang kedua ini menjelaskan tentang lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman lain. Jadi, poin yang kedua ini kita bisa belajar dengan bahasa-bahasa lain karena bahasa-bahasa lain itu terinspirasi dari bahasa C, sehingga memiliki kemiripan dalam sintaks, operator, dan tipe data. Jadi memudahkan kita untuk mempelajari bahasa C atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi poin yang ketiga itu dapat berinteraksi dengan banyak bahasa pemrograman lain. Bahasa C dapat berinteraksi dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti JavaScript, Python, dan Java. Selain itu, C juga berguna dalam mengkomunikasikan ide dan konsep pemrograman dalam tim karena bersifat universal. Jadi ini pengertian dari penerapan manfaat tentang ahli bahasa C. Ini udah yang terakhir. Jadi sekian, terima kasih. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.